changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari ladies yang dikasih Tuhan, kita mau berdoa dan saya undang kita semua berdiri bersama-sama untuk kita boleh datang menghormati Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan yang baik bagi kami ya Bapa. Kami rasakan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini Tuhan, kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu. Kami rindu untuk kami boleh datang Tuhan Yesus. Untuk kami menaikkan ucapan syukur kami, melalui pujian kami terlebih hidup kami yang terbaik. Rindu kami persembahkan untuk kami boleh memuji Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami siap lebih lagi menikmati kehadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita umat yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali ladies yang dikasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Kami nyatakan Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita yang mengasihi Tuhan, mari nyatakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan
dengan segenap hatinya berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadiratmu, hadirat kudusmu
Ialah Roh Kudus. Terima kasih untuk segala yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala tuntunan, segala pertolongan, segala kekuatan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami ingin duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman itu boleh menguasai kehidupan kami, memperbarui hidup kami, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan dan Tuhan boleh menerima kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengar firman-Mu, kami sambut dengan penuh ucapan syukur, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik, boleh disiapkan PowerPoint-nya, saudara, shalom semua, ladies, kabar baik. Hari ini saya akan berbicara yaitu adalah dengan judul yaitu The Best Gift. Artinya adalah pemberian yang terbaik atau kado yang terbaik. Nah, saudara, sadarkah kerap kali kita ini berkebalikan dengan dunia? Ya, kalau di dunia itu kalau orang ulang tahun ya, terutama tema Natal ini mendekati kelahiran Yesus, ulang tahun, saudara, itu tentunya kita memberikan kado kepada yang berulang tahun gitu. Ya. Kita akan mempersiapkan kado untuk yang berulang tahun. Ya, tetapi celakanya orang Kristen sekarang ketika Yesus lahir malah kita sering minta kado sama yang ulang tahun, saudara-saudara ya. Nah, itu berbeda. Makanya kita harus sadari dulu bahwa hari ini ketika Yesus sudah diberikan bagi kehidupan saudara dan saya, berarti itu adalah hadiah yang sangat terbaik dalam hidup Anda dan saya. Boleh katakan amin. Nah, saudara, kita harus sadari dulu nih bahwa Yesus sudah cukup, ya. Yesus sudah lebih dari cukup. Makanya kalau orang tidak bisa mengucap syukur, kalau orang belum bisa menerima, kalau orang itu masih sakit hati, orang itu masih kepahitan, berarti dia belum cukup dengan yang namanya Yesus. Kalau kita sudah menerima keberadaan Yesus, luar biasa saudara, itu yang terbaik. Ya, untuk itu saya akan buka satu pembuka pada hari ini dengan satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ketiga. Nah, sekarang apa yang harus kita berikan ini? Kita baca dulu, saya akan bacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat yang ketiga kita baca 3:21, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya. Saudara, di sini ada dua syarat, ada dua tolak ukur yang Petrus mengukur tentang kebaikan Tuhan. Ya. Jadi ketika kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, sekarang kita harus juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Gitu. Nah, kalau saudara mengakui Tuhan baik dalam hidup saudara, kalau Tuhan itu terlalu baik dalam hidup saudara, kalau kita menyadari Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan Anda dan saya, Petrus mengajarkan ada dua tolak ukur cara pandang atau cara ukur mengenai kebaikan Tuhan. Ya, nanti akan saya jelaskan, saudara. Nah, namun itu saya bertanya dulu, apakah Tuhan baik dalam hidup saudara dan saya? Baik, ya. Apakah Yesus itu sungguh sangat baik dalam hidup Anda dan saya? Tentunya baik, terlalu baik. Ya. Tapi sebenarnya, saudaraku,
kebaikan Tuhan itu jangan pernah diukur dengan hal-hal yang dunia. Contoh, kalau saudara sakit disembuhkan, kita bisa bilang Tuhan baik. Contoh lagi, kalau saudara diberkati Tuhan, kita bisa bilang Tuhan baik. Nah, pertanyaan saya, ketika kita belum disembuhkan, apakah dalam hati dan bibir kita pasti bisa mengatakan Tuhan baik? Kalau belum berkat itu kita terima, apakah kita bisa mengatakan Tuhan itu baik? Kalau jalan-jalan yang buntu belum dibuka, apakah kita masih bisa mengatakan Tuhan itu baik? Nah, inilah yang terjadi. Tolak ukur yang pertama, kita lihat dulu. Nanti akan saya terangkan, saudaraku. Perhatikan di ayat yang pertama, saudaraku. Ya, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Nah, poin yang pertama, saudaraku, adalah begini. Tinggalkan segala kejahatan. Ya, tolak ukur kebaikan Tuhan yang Petrus ajarkan, yaitu adalah bukan diberkati, bukan dilimpahkan, bukan disembuhkan, bukan dibukakan jalan. Tapi tolak ukur kalau kita benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, yang pertama adalah saudara dan saya meninggalkan kejahatan. Ini penting, saudaraku. Ya. Meninggalkan kejahatan, saudaraku. Nah, kalau hari ini kita diberkati, kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita dibukakan jalan, namun kita tidak pernah meninggalkan kejahatan, justru kita semakin jahat, kita semakin arogan, kita semakin sombong, kita semakin kikir, kita semakin lupa beribadah, kita lupa pelayanan. Apakah itu orang yang mengecap kebaikan Tuhan? Karena saudara, Petrus ngerti bahwa ketika dia hidup sebagai hamba Tuhan, banyak orang yang mengecap kebaikan Tuhan hanya dari berkat-berkat jasmani. Tapi karakternya tidak berubah, kehidupannya tidak semakin baik, karakternya malah semakin jahat. Maka Petrus sadar, tolak ukur mengecap kebaikan Tuhan adalah yang pertama, meninggalkan segala kejahatan, Bapak Ibu. Nah, hari ini justru kita harus bersyukur. Mungkin penyakit kita belum Tuhan sembuhkan. Mungkin di Natal ini Tuhan juga belum membuka jalan-jalan yang buntu dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan sudah merubah kehidupan Anda dan saya, kalau Tuhan sudah merubah kita untuk menjadi orang yang meninggalkan segala kejahatan, disitulah kebaikan Tuhan benar-benar kita rasakan. Ya. Jadi banggalah kalau hari ini hidup saudara bisa meninggalkan kejahatan. Kita bisa lebih baik. Kita bisa meninggalkan yaitu kedengkian. Kita bisa meninggalkan apalagi? Dikatakan tipu muslihat, ya, orang yang suka bertipu muslihat, ya, orang yang segala macam kemunafikan, orang dengan segala kedengkian, fitnah. Nah, itu harus ditinggalkan. Kita harus meninggalkan segala apa yang namanya kejahatan. Di situ baru kita mengecap benar-benar kebaikan Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini kalau kita baca juga di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Luar biasa, saudaraku. Menyebut saja, kita harus meninggalkan kejahatan. Apalagi saudara mengecap, menikmati, merasakan kebaikan Tuhan. Kita harus lebih lagi meninggalkan segala kejahatan yang dikasih oleh Tuhan, saudaraku. Ya, kalau di Perjanjian Lama, kata menyebut itu
di dalam Keluaran 20 pasal yang ke-7. Ini saya bandingkan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Ya, dikatakan begini, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya. Di Perjanjian Lama itu hukum Taurat, larangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu diukur dari verbal. Ya, dari berapa banyak mulut kita menyebut nama Tuhan. Ya. Zaman dulu kalau orang menyebut nama Tuhan atau Yahweh atau Yehova itu harus membersihkan diri, cuci tangan, dia harus cuci kaki, dia tidak boleh sembarangan menyebut nama Yesus atau nama Tuhan. Itu di Perjanjian Lama. Makanya jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tetapi di Perjanjian Baru, hukum itu tetap berlaku. Hukum itu bukan dihilangkan. Hukum Taurat tetap berlaku, disempurnakan dengan hukum kasih. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau kita hidup di Perjanjian Baru, itu bukan bicara berapa banyak kita sebut nama Tuhan. Tapi berapa banyak kita sudah meninggalkan kejahatan. Kalau saudara masih berbuat jahat, kalau kita belum bisa meninggalkan kejahatan, maka saudara dan saya adalah orang yang menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi bedanya di situ. Nah, hari ini kita hidup di Perjanjian Baru, saudaraku, kita harus ingat, jangan pernah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bukan bicara kuantiti, kita bicara nama Tuhan. Tapi bagaimana hidup yang bicara Tuhan itu harus meninggalkan kejahatan. Nah, di sini kita akan lihat bahwa Tuhan benar-benar baik dalam hidup saudara dan saya adalah ketika saudara bisa meninggalkan segala kejahatan. Itu Tuhan baik. Ya, hari ini saya percaya hidup kita sudah dirubah, saudara sudah menjadi orang-orang yang lebih baik, saudara sudah menjadi orang-orang yang lebih disempurnakan, saudara sudah menjadi orang-orang yang semakin dewasa, dan disitulah kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup Anda dan saya. Maka bersyukurlah akan hal itu. Ya. Karena apa? Karena ada pepatah Tiongkok bilang begini, lebih mudah memindahkan gunung daripada merubah sifat manusia. Ya, kalau saya bisa bicara bahasa Chinese, saya bisa bacakan. Tapi saya nggak bisa bahasa Chinese, maka saya nggak bisa bacakan, saudara. Tapi ada pepatahnya itu. Saya udah tulis, saya udah hafalkan, ya tapi nadanya salah gitu. Tapi nggak masalah. Tapi intinya adalah lebih mudah memindahkan gunung yang besar daripada merubah karakter manusia. Siapa yang bisa merubah karakter hidup kita hari ini kalau bukan firman Tuhan? Siapa yang bisa membuat kita sabar hari ini kalau bukan firman Tuhan? Siapa kalau yang bisa membuat kita bisa mengasihi orang kalau bukan firman Tuhan? Siapa yang bisa kita menjadi orang yang bisa mengampuni orang kalau bukan firman Tuhan? Makanya hari ini bukti kebaikan Tuhan adalah ketika saudara dan saya bisa meninggalkan kejahatan. Baik, Bapak Ibu, kita akan lihat yang kedua, poin yang kedua, ladies, yaitu bicara adalah pertumbuhan rohani. Kita baca dulu tadi ayatnya, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bukti kalau kita ini mengecap kebaikan Tuhan, kalau kita benar-benar merasakan kebaikan Tuhan, yang kedua adalah kita bertumbuh secara rohani atau pertumbuhan rohani. Ya, pertumbuhan itu, saudara, bukan yang tidak ada menjadi ada. Pertumbuhan itu adalah yang sudah ada. Ketika kita terima Yesus, kita punya iman, kita punya benih iman,
itu ditumbuhkan. Ya. Pertumbuhan itu proses dari kecil yang nggak berdampak, yang receh, yang remeh, menjadi sesuatu yang besar, yang penting, yang berdampak. Itu pertumbuhan. Ya. Sebagai contoh adalah tinggi badan manusia. Kita lahir rata-rata orang Asia itu 50 cm. Ketika dia bertumbuh tahun demi tahun, bulan demi Tuhan, nanti SD bertumbuh, SMP bertumbuh, SMA bertumbuh, dan Indonesia atau Asia, wanita akan selesai pertumbuhan tinggi badannya di usia 21, kalau nggak salah itu. Laki-laki juga sama, kurang lebih di usia 17 sampai 18 tahun, kalau tidak salah. Ya. Orang Asia rata-rata bertumbuh dari bayi sampai dia dewasa, laki-laki 160-an, perempuan 155. Tapi tidak mungkin, saudaraku, ibu kita mengandung kita dengan bayi yang langsung 1,5 meter, gitu. Kan tidak mungkin terjadi. Ya, kalau sampai bayi kita 1,5 meter, rahimnya mau taruh di mana, saudara? Nah, ini sebagai contoh bahwa pertumbuhan itu adalah proses. Tidak bisa pertumbuhan tanpa proses, saudaraku. Nah, yang dimaksud di ayat ini adalah kita dituntut Tuhan untuk bertumbuh secara rohani. Ya, bertumbuh secara iman kita. Jadi jangan fokus pertumbuhan jasmani, tapi pertumbuhan rohani itu yang difokuskan, saudaraku. Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai yang ke-27. Ini menarik sekali. Ini adalah perikop ketika Yesus sudah memberikan makan ribuan orang. Nah, setelah itu ada kejadian, muridnya disuruh pergi, dan Yesus berjalan di atas air, Yesus menunggunya di ujung. Nah, begini ceritanya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, garis bawahi kata orang banyak, ya, pengikut-pengikutnya. Mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Luar biasa. 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Perhatikan, saudaraku. Ternyata Yesus menjawab dengan dua ciri orang yang benar-benar mengikut Tuhan. Yang pertama adalah orang itu menerima atau melihat tanda-tanda. Zaman dahulu kalau Yesus memberikan mukjizat, itu tujuannya adalah pertobatan. Lihat baik-baik, perempuan Samaria dia bertobat, Yesus jawab, "Pulang, jangan berbuat dosa." Nah, Yesus ketika hidup melakukan mukjizat itu dengan tujuan supaya mereka bertobat. Tapi hari ini ternyata orang yang datang kepada Yesus, saudaraku, dia bukan melihat tanda pertobatan, dia tidak pernah bertobat, tapi dia ikut Yesus supaya perutnya kenyang. Maka Yesus katakan, "Kamu datang kepadaku bukan karena tanda-tanda mukjizat supaya bertobat, tapi kamu datang kepadaku supaya roti itu mengenyangkan perut kita." Berapa banyak hari ini kita ikut Tuhan, kita hanya fokus kepada roti yang ada di perut kita. Kita hanya fokus kepada barang-barang yang namanya jasmani. Tapi kerohanian kita tidak pernah kita tumbuhkan. Nah, saudaraku, ukuran pertumbuhan itu bukan bicara ukuran yang jasmani. Tetapi ukuran pertumbuhan yang Petrus ajarkan adalah pertumbuhan secara rohani. Nah, saya katakan, begini, kalau di dalam Matius pasal yang keempat, kita buka dulu sejenak, slide berikutnya. Itu adalah 3 percobaan Yesus. Ketika Yesus berpuasa, ya, Yesus disuruh untuk merubah batu menjadi roti. Yesus jawab,
manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu bicara roti, yaitu adalah roti rohani. Tapi yang menarik saya itu di ayat yang ke-9, saudaraku, ayat yang ke-8 dan 9. Ya, saya akan bacakan ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Yesus dibawa iblis itu ke gunung yang sangat tinggi dan ditunjukkanlah kepada Yesus kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, ini yang menggelitik hati saya, saudara. Kalau ukuran kebaikan Tuhan itu hanya berkat, maaf, tidak usah Tuhan pun, iblis bisa berkati kita. Kalau ukuran kebaikan Tuhan yang kita ukurkan itu kesembuhan, maaf, iblis juga bisa kasih kesembuhan bagi Anda dan saya. Perhatikan ayat ini. Semua kemegahan, semua dunia bisa diberikan oleh iblis. Ditawarkan kepada Yesus. Maka kalau orang bilang begini, wah, aku diberkati, perusahaanku rame, Tuhan itu baik. Maaf, itu adalah jawaban orang-orang yang belum bertumbuh imannya. Sorry, nanti saya terangkan itu. Kalau saya sudah disembuhkan Tuhan, wah, Tuhan itu baik. Saudaraku, itu adalah jawaban iman mula-mula. Silahkan dan itu harus kita lalui. Tetapi kita ini menjadi orang Kristen sudah berpuluh-puluh tahun, saudara. Kita harus bertumbuh rohani kita. Tidak boleh mengukur kebaikan Tuhan itu selalu kepada berkat jasmani. Selalu kepada berkat jasmani yang kita terima. Selalu kebaikan Tuhan kita ukur dengan uang. Selalu kebaikan Tuhan kita ukur dengan berkat. Kita harus bertumbuh dong. Tidak boleh kebaikan Tuhan kita ukur hanya hal-hal yang jasmani. Kalau jasmani itu belum diberkati Tuhan, ingat, tumbuh secara rohani. Dan itulah pertumbuhan yang dewasa. Apalagi di dalam Ibrani pasal yang ke-5, itu bilang begini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi kita masih perlu diajarkan pokok asas-asas penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, ini loh. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ini jelas. Kenapa kok kita harus bertumbuh rohani kita? Supaya nggak diombang-ambingkan oleh pengajaran yang aneh-aneh. Hari ini pengajaran aneh-aneh banyak. Ada orang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ada pengajaran Dwitunggal, bukan Tritunggal. Dan banyak hal. Nah, kalau iman kita tidak bertumbuh, pertumbuhan rohani kita tidak kita tumbuhkan, kita akan diombang-ambingkan. Makanya hari ini, saudaraku, kebaikan Tuhan jangan selalu diukur dengan yang namanya jasmani. Tapi kebaikan Tuhan harus kita ukur dengan yang namanya rohani. Nah, saudaraku, bahwa hari ini kita punya dua cara ukur melihat kebaikan Tuhan secara kedewasaan rohani. Yaitu adalah ketika kita bisa meninggalkan kejahatan dan kita bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Dan kita bisa bertumbuh secara rohani. Itulah cara ukur. Termasuk cara ukur yang Paulus ajarkan. Saya tidak tampilkan di PowerPoint, nanti boleh baca di rumah. Itu adalah Efesus 4, ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Di situ dikatakan,
pertumbuhan. Segala harus tertuju kepada Yesus. Semua harus tertuju kepada Yesus. Itu Paulus ajarkan. Nah, apa itu maksudnya? Maksud Paulus begini, kalau kita bertumbuh, segala sesuatu, artinya apa? Pikiran kita harus tumbuhkan tertuju kepada Yesus. Mulut kita harus tumbuhkan itu ke arah Yesus. Bicara yang baik, tidak kotor, tidak fitnah, tidak gosip, tidak merasa diri paling hebat. Pikiran kita harus positif ke arah Yesus. Tangan kita kerjakan untuk pekerjaan ke arah Yesus. Bukan menjadi tangan yang kotor, mencari uang yang tidak halal, kita mukul orang, tangan tidak jadi berkat. Hati kita harus serahkan kepada Yesus. Itu kata Efesus tadi Bapak Ibu. Ya, hati kita harus berikan juga kepada Yesus. Hati yang bersih, hati yang tidak kotor, hati yang tidak kepahitan, hati yang tidak iri hati yang tidak menyimpan rasa dendam. Itu ditumbuhkan kepada Yesus. Apalagi kaki kita berikan dong, kaki kita itu untuk Yesus. Bekerjalah yang baik, berjalanlah yang baik, pergilah ke tempat yang baik, bukan ke tempat yang tidak baik. Nah, itu ukuran Paulus juga mengajarkan pertumbuhan rohani. Maka hari ini, kalau memang kita adalah orang-orang yang benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, ada dua hal. Yang pertama, saudara meninggalkan segala kejahatan. Dan yang kedua, iman kita bertumbuh. Iman kita semakin dewasa. Rohani kita semakin dewasa. Bukan minum susu terus, tapi kita sudah bisa mengunyah atau memakan makanan yang lebih keras hari demi hari. Di situ Tuhan baik. Maka ukuran kedewasaan rohani tidak pernah diukur dengan berkat jasmani. Karena berkat jasmani setan bisa beri. Apa yang setan tidak bisa beri adalah kebaikan. Apa yang setan tidak pernah bisa beri adalah merubah kita lebih sabar. Setan nggak bisa beri. Apa yang setan nggak bisa beri? Merubah kita bisa mengampuni orang. Setan nggak bisa beri. Tapi firman Tuhan bisa beri, Bapak Ibu. Tuhan yang kita sembah bisa beri itu semua. Nah, karena itu hari ini, ayo, ukuran kedewasaan kita, ukuran hadiah yang untuk Tuhan yang terbaik, tidak harus selalu bicara jasmani. Itu sudah kita lalui dulu. Awal-awal kita terima Tuhan, tidak usah diomong. Kalau kita benar-benar hidup dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, anak cucu kita tidak mungkin minta-minta, ladies. Itu percaya, itu yakin janji Tuhan. Tapi hari ini, itu bukan tolak ukur. Tidak usah khawatir akan hidup ini. Tentunya banyak masalah, banyak tantangan, banyak cobaan. Tidak usah khawatir. Yang penting kita meninggalkan kejahatan, iman kita bertumbuh, itu adalah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, saya rasa hari ini, firman Tuhan sudah kita renungkan baik-baik, ya. Kita harus benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan baik dalam hidup Anda dan saya, tinggalkanlah kejahatan. Kalau kita masih berbuat jahat, maka kita belum mengecap kebaikan Tuhan. Kalau kita masih iri hati, maka kita belum mengecap kebaikan Tuhan. Kalau kita belum bisa mengampuni orang, maka kita belum bisa mengecap kebaikan Tuhan. Kalau hatimu penuh dengan kepahitan, maka kita belum bisa mengecap kebaikan Tuhan. Kalau kita suka gosip, kita belum bisa mengecap kebaikan Tuhan. Kita suka fitnah, kita belum bisa mengecap kebaikan Tuhan. Itu ukuran kedewasaan rohani. Yang kedua, itu bicara pertumbuhan rohani. Rohani yang ditumbuhkan, bukan jasmani. Jangan mengejar berkat. Karena tidak usah Tuhan pun, setan bisa berkati. Setan bisa kasih kedewasaan, setan bisa kasih kekayaan, setan bisa kasih harta benda, setan juga bisa kasih kesembuhan. Buktinya, di atas gunung, iblis memberikan itu kepada Yesus. Maka hari ini, ayo kita harus meninggalkan kejahatan dan kita harus bertumbuh secara rohani. Dan disitulah Anda dan saya adalah orang yang benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh
mengecap kebaikan-Mu. Kami boleh merasakan benar-benar bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kami. Ukuran kami bukan ukuran jasmani, tapi kami boleh belajar ukuran yang kami kenakan adalah ukuran secara rohani. Di mana yang pertama ketika kami boleh meninggalkan kejahatan, Tuhan baik dalam hidup kami. Yang kedua ketika iman kami bertumbuh, iman kami semakin baik, semakin sempurna, pertumbuhan rohani kami semakin dahsyat, dan disitulah Tuhan baik dalam kehidupan kami. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, tumbuhkanlah iman kami, ya Tuhan, supaya kami boleh semakin dewasa dalam rohani, pikiran kami semakin dewasa, perkataan semakin dewasa rohani, hati kami semakin dewasa rohani, hidup kami semakin dewasa rohani, dan itulah yang kami percaya. Itulah pertumbuhan rohani kami semua. Terima kasih. Mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Kita mengakhiri dengan doa yang diajarkan Bapa kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami secukupnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni usaha pada kami. Jangan berkenan dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. God bless you. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit